Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terlebih dahulu puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Adam, a'ni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya, yang mudah-mudahan tetap istiqomah untuk senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan, para ibu, para bapak, teman-teman seperjuangan yang saya hormati pula dan juga saya cintai, juga teman-teman semua yang menonton atau menyaksikan serta menyimak video ini juga yang saya hormati, dan saya berdoa semoga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Isna Nur Fatwa akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi itu banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi. Tetapi pada intinya komunikasi, jika kita tarik kesimpulan dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di bidang komunikasi, kesimpulannya adalah komunikasi merupakan proses pengiriman pesan atau proses penyampaian pesan dari seseorang yang disebut sebagai komunikator atau pengirim pesan terhadap orang lain, atau orang kedua yang disebut sebagai komunikan atau penerima pesan, baik dengan media ataupun tanpa media. Jadi itu yang disebut dengan komunikasi. Kemudian kita pada kesempatan kali ini akan membahas jenis-jenis komunikasi. Ada 4 jenis komunikasi yang akan saya bahas. Yang pertama, komunikasi dilihat atau berdasarkan pada bentuk pesannya atau jenis pesannya. Jikalau kita mau melihat komunikasi dari sisi jenis atau bentuk pesannya, maka komunikasi itu terbagi 2. Yang pertama ada komunikasi lisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah proses pengiriman pesan yang disampaikan dengan ucapan, dengan kata-kata secara langsung tanpa melalui perantaraan apapun. Jadi secara langsung, lisan, seperti kita mengobrol, kita bercengkrama, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan jenis komunikasi berdasarkan bentuk pesannya yang merupakan disebut komunikasi lisan, karena disampaikan dengan lisan langsung, diucapkan langsung, dikatakan langsung terhadap lawan bicara kita atau terhadap komunikan kita. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan komunikasi tulisan. Nah ini karena namanya saja sudah komunikasi tulisan, maka proses penyampaian tersebut bukan dengan lisan, tetapi dengan tulisan, dengan surat menyurat, dengan pesan melalui apapun gitu ya, dengan pesan melalui apapun yang memang bisa menyampaikan pesan kita melalui tulisan yang kita tulis di media apapun. Itu yang kedua, itu yang disebut dengan komunikasi tulisan. Misalnya seseorang, gitu, seorang suami karena sedang merantau jauh, kemudian ingin menyampaikan kabar terhadap istrinya yang berada di desa, yang berada di rumahnya jauh dari perantauan gitu ya. Suaminya tersebut jauh dari perantauan, karena ingin memberikan kabar dia berkirim surat. Nah maka itu yang disebut dengan komunikasi tulisan. Jadi komunikasi berdasarkan bentuknya, maksudnya bentuk pesan atau jenis pesan, itu terbagi 2. Yang pertama ada komunikasi lisan, yaitu yang diucapkan secara langsung dengan lisan kita, yaitu seperti kita bertegur sapa, apa kabar, sedang apa, lagi ngapain, lagi sibuk apa, dan sebagainya, gitu, yang kita sampaikan dengan kata-kata kita. Atau yang kedua ada komunikasi tulisan, yaitu komunikasi atau pesan yang disampaikan dengan tulisan. Jadi tidak diucapkan tetapi dituliskan, seperti itu. Itu yang pertama yang dimaksud dengan jenis komunikasi berdasarkan bentuk pesannya atau jenis pesannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui jenis komunikasi berdasarkan bentuk pesannya ada 2, yang pertama lisan dan tulisan, maka kedua jenis komunikasi ini harus kita gunakan, harus kita optimalkan, harus kita manfaatkan dengan baik, gitu ya. Secara lisan harus kita gunakan dengan baik, secara tulisan pun harus kita gunakan dengan baik. Maksudnya ketika memungkinkan komunikasi dengan lisan, maka pergunakan. Suami istri berkomunikasi dengan lisan, gitu ya. Anak dengan orang tua berkomunikasi dengan lisan, sahabat dengan sahabat berkomunikasi dengan lisan, guru dengan murid bersahabat. Maksudnya berkomunikasi dengan lisan. Jadi
harus digunakan. Jangan sampai kita tahu bahwasanya ada jenis komunikasi yaitu yang disebut dengan komunikasi lisan, tetapi kita tidak menggunakan itu, gitu ya. Kita tidak menggunakan itu. Jangan sampai kita diam saja, di rumah diam saja, di sekolah diam saja, ketika bertemu dengan orang lain diam saja. Padahal kita tahu bahwasanya salah satu bentuk atau jenis komunikasi berdasarkan bentuk pesannya itu adalah komunikasi lisan. Maka kita harus gunakan lisan kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan siapapun itu. Jadi ya, karena ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu cara untuk semakin mengakrabkan kita sebagai komunikator dengan komunikan kita, dengan lawan bicara kita, dengan seseorang yang berada di samping kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan guru, dengan sahabat, dengan siapapun. Maka gunakan lisan kita untuk berkomunikasi. Kemudian dengan tulisan, gitu ya, dengan tulisan. Dengan tulisan ini bisa kita gunakan ketika apa? Misalnya, kan beda ya, beda kesan antara kita menyampaikan secara lisan langsung dengan secara tulisan. Misalnya gini, ketika kita tidak berani menyampaikan dengan lisan secara langsung karena takut berkata-kata, takut salah dalam mengucapkan kata-kata gitu, maka tidak apa-apa kita bertulis, maksudnya berkirim surat, menulis pesan, sampaikan apapun. Misalnya istri punya permintaan kepada suami karena mau mendekati bulan suci Ramadan, misalnya pengen mukena baru gitu ya, atau pengen baju baru untuk lebaran, karena tidak sanggup mengucapkan dengan kata-kata secara langsung, maka silahkan saja. Misalnya karena suaminya sedang berada di perantauan, di chat saja gitu ya, di chat itu melalui pesan-pesan yang berbentuk tulisan. Karena kalau misalnya diucapkan dengan kata-kata, takut salah, takut gimana ya, karena memang akan sangat berbeda kesannya antara pesan yang disampaikan secara lisan dengan pesan yang disampaikan dengan tulisan. Tetapi keduanya memiliki keunggulan satu sama lain. Artinya karena keduanya memiliki keunggulan satu sama lain, keduanya harus kita gunakan dan harus kita optimalkan. Komunikasi dengan lisan harus kita optimalkan, komunikasi dengan tulisan pun harus kita optimalkan. Tentunya dengan melihat situasi, mana nih yang paling bagus gitu ya. Oh, ininya mah bagusnya dengan lisan, maka silakan berkomunikasi dengan lisan. Ini mah bagusnya dengan tulisan, karena kalau dengan lisan saya takut salah, saya takut keceplosan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk disampaikan. Maka silakan sampaikan dengan tulisan. Seperti itu ya. Kalau anak muda ini biasanya anak muda gitu. Misalnya jatuh cinta pada seseorang, kemudian berkirim surat. Nah, itu contoh-contoh komunikasi tulisan. Ada juga yang lebih berani itu menembak secara langsung gitu ya. Diajak ke tempat yang indah-indah, diajak ke tempat, misalnya diajak janjian di suatu tempat, itu mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu gitu. Lalu kemudian menyatakan perasaannya secara langsung, atau ada yang lebih berani lagi, langsung laki-laki tersebut datang ke rumahnya, menemui kedua orang tuanya lalu mengatakan saya ingin melamar anak bapak, ingin mempersunting anak bapak. Ini contoh-contoh komunikasi yang menggunakan lisan. Ya, jadi kalau melalui surat berarti itu komunikasi jenisnya jenis komunikasi tulisan. Tetapi kalau diucapkan secara langsung berarti itu komunikasi yang disebut atau jenisnya itu adalah jenis komunikasi tulisan. Jadi kita silakan gunakan kedua komunikasi ini baik lisan maupun tulisan dengan semaksimal mungkin, tentu saja di tempat, di situasi, di waktu, di keadaan yang paling memungkinkan. Mana nih? Ini memungkinkan ini dengan tulisan, silahkan dengan tulisan. Ini memungkinkannya dengan lisan, silahkan dengan lisan. Jadi jangan sampai hanya sekedar tahu, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan kedua jenis komunikasi ini. Kemudian selanjutnya, yang akan kita bahas adalah jenis komunikasi yang kedua, yaitu berdasarkan perilakunya atau berdasarkan sifat pesannya. Gitu ya. Maksudnya perilakunya itu keadaannya dalam keadaan seperti apa, sifat pesan yang disampaikan itu sifatnya seperti apa gitu ya. Dalam hal ini maka kembali lagi ada dua jenis komunikasi gitu ya. Yang pertama ada komunikasi formal gitu ya. Komunikasi formal, apa yang dimaksud dengan komunikasi formal? Yaitu komunikasi yang dilaksanakan atau yang dijalankan dengan memperhatikan hierarki kewenangan seseorang dalam organisasi. Misalnya komunikasi antara pimpinan dengan sekretaris, pimpinan dengan bendahara, bendahara dengan sekretaris, sekretaris dengan karyawan dan sebagainya. Pokoknya jadi komunikasi tersebut sudah diatur gitu. Sudah diatur antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Pokoknya sudah sangat teratur. Komunikasi satu sama lain itu sudah ditetapkan dalam ketentuan organisasi. Maka ini disebut dengan komunikasi formal.
Kemudian yang kedua, ada komunikasi informal, gitu ya. Jadi sifatnya informal. Kalau tadi yang pertama sifatnya itu adalah formal, itu termasuk pesan-pesan yang disampaikannya juga tentu adalah pesan-pesan yang bersifat formal. Kemudian yang kedua adalah yang bersifat informal. Maksud informal itu yang kebalikannya dari yang tadi, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan hierarki kewenangan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Jadi misalnya kalau formal kan harus memperhatikan bawahan dengan atasan, kemudian pesan yang disampaikannya adalah pesan-pesan yang formal, sekretaris dengan bendahara, pimpinan dengan bawahan, dan lain sebagainya. Dan pesan-pesannya pun yang disampaikan adalah pesan-pesan formal. Kemudian kalau informal, maka antara bawahan dengan atasan, sekretaris dengan bendahara itu berkomunikasi, tetapi tidak memperhatikan posisi mereka apa. Gitu ya. Bos tidak memperhatikan posisinya sebagai bos, sebagai direktur, sebagai kepala. Ini juga tidak memperdulikan posisinya misalnya sebagai karyawan. Tidak, tetapi memang mereka berjalan biasa saja. Seolah mereka tidak memiliki perbedaan dalam segi struktur jabatan. Gitu. Maka itu komunikasinya disebut dengan komunikasi informal, yang tentu saja pesan-pesannya pun yang disampaikan adalah pesan-pesan yang bersifat informal, misalnya candaan gitu ya, misalnya bercengkrama biasa saja. Jadi tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan posisi jabatan seseorang dalam sebuah organisasi. Nah, ini harus kita pahami betul, gitu ya. Jangan sampai kita salah menempatkan. Ini nih kondisinya sedang formal, tetapi kita malah menempatkan atau malah menggunakan komunikasi informal. Nah, itu salah tempat, gitu ya, salah tempat. Atau sebaliknya, ini komunikasinya sedang informal, gitu ya, sedang hangat-hangatnya, sedang menjalin komunikasi kekeluargaan di sebuah organisasi itu. Tetapi misalnya kita malah menggunakan komunikasi formal. Nah, itu salah juga. Nanti kenapa malah disebut salah? Karena nanti akan terjadi kecanggungan, canggung. Kita kan lagi bercanda aja. Kemudian misalnya dia malah bersikap formal. Pesan-pesan yang disampaikannya adalah pesan-pesan yang formal. Maka nanti akan terjadi kegugupan dalam komunikasi tersebut. Jadi kita harus tahu betul ini situasinya formal atau informal. Maka kalau situasinya formal, silakan gunakan komunikasi formal. Ini situasinya formal informal. Oh, ternyata situasi ini adalah informal. Maka berkomunikasi dengan komunikasi yang informal pula. Jangan sampai salah menempatkannya, karena kalau salah nanti akan terjadi hambatan dalam berkomunikasi, gitu ya. Akan terjadi hambatan dalam berkomunikasi karena salah tempat, gitu ya. Karena sudah salah tempat. Ini perlu diketahui, apalagi kalau misalnya kita sedang bekerja dalam sebuah instansi, dalam sebuah institusi, dalam sebuah organisasi yang ditentukan posisinya, jabatannya, ada strukturalnya, kemudian ada kewenangan, ada ketentuan dalam berkomunikasinya, maka kita harus memperhatikan ini, gitu ya. Jadi sangat penting sekali, terutama bagi kita yang sedang berada dalam sebuah institusi atau lembaga yang memang lembaganya adalah lembaga formal. Nah, kalau dalam keluarga, nah tentu saja ini kan keluarga bukan organisasi, gitu ya. Keluarga bukan organisasi, maksudnya bukan organisasi yang formal, gitu. Jadi komunikasinya komunikasi informal saja. Jadi jangan sampai di keluarga misalnya kita berbicara yang formal sehingga nanti antara suami dengan istri itu karena saking formalnya kayak gimana ya, jadi gugup, jadi kaku gitu. Jadi jangan sampai salah menempatkan mana komunikasi formal, mana komunikasi informal. Di situasi yang mana kita harus menggunakan komunikasi formal dan di situasi yang mana kita harus menggunakan komunikasi informal. Ini dilihat dari sisi atau dari sudut sifat pesan yang disampaikan. Apakah sifatnya adalah pesan tersebut adalah pesan formal atau pesan informal. Kemudian dari perilakunya atau dari keadaannya. Keadaannya ini adalah keadaan formal atau keadaan informal. Kemudian yang selanjutnya, jenis komunikasi yang ketiga adalah dilihat berdasarkan tujuan daripada komunikasi itu sendiri. Berdasarkan tujuannya, maka komunikasi ini terbagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama, tujuannya itu adalah ada yang mengatakan ini menurut para ahli, kemudian saya coba ambil intisarinya, lalu saya coba himpun gitu ya. Jadi tujuan daripada komunikasi, maksudnya jenis komunikasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada yang bertujuan untuk memberikan saran atau kritik, gitu kan? Ada kalanya kita berkomunikasi dengan seseorang itu adalah untuk memberikan saran, sebaiknya kayak gini. Misalnya istri terhadap suami gitu ya, memberikan saran, ayah itu seharusnya terhadap anak-anak itu kayak gini. Atau kita memberikan saran terhadap anak-anak, nah seharusnya kamu itu kalau pagi-pagi gini, kalau siang gini, kalau sore gini. Nah itu
komunikasi dilihat dari tujuannya yaitu untuk memberikan saran atau kritik. Misalnya kita mengkritisi sebuah keadaan apapun gitu ya, keadaan bangsa, keadaan negara, keadaan ekonomi, keadaan politik, itu juga disebut dengan komunikasi yang dilihat dari atau ditinjau dari sisi tujuannya. Kemudian selain untuk memberikan kritik atau saran, ada juga untuk memberikan perintah. Perintah ini misalnya dalam bentuk organisasi yang sudah jelas strukturnya gitu ya. Atasan misalnya memberikan perintah kepada karyawannya, direktur memberikan perintah kepada karyawannya, bos memberikan perintah kepada karyawannya. Ini kan komunikasi, penyampaian pesan dari atasan ke bawahan, dari bos ke karyawan gitu ya. Maka berdasarkan tujuannya yaitu untuk memberikan perintah gitu ya. Ini jadi komunikasi kita coba lihat dari tujuannya sih untuk apa gitu. Jadi jangan naon sih kalau orang Sunda bilang kayak gitu. Kangen naon ieu teh gitu. Jadi kalau kita mau melihat dari sudut itu, ini kalau dilihat dari sisi tujuannya, yang kedua adalah untuk memberikan perintah. Tapi ini dilakukan biasanya dalam bentuk organisasi dari seseorang yang dari posisinya lebih atas kepada orang yang lebih bawah gitu ya posisinya. Atau dalam keluarga juga bisa perintah misalnya dari ayah ibu terhadap anak-anaknya, dari suami terhadap istrinya, dari kakak terhadap adiknya. Ini kan bentuk-bentuk perintah. Jadi komunikasi dilihat dari tujuannya, salah satunya adalah untuk memberikan perintah. Kemudian yang selanjutnya, komunikasi dilihat dari sisi tujuannya adalah untuk apa lagi? Itu adalah untuk mewawancarai. Misalnya kita ingin mengetahui sesuatu nih. Misalnya kita sudah melakukan penelitian untuk membuat skripsi, tesis atau laporan-laporan penelitian yang lain, maka dalam rangka mencari data, salah satu teknik pengumpulan data itu yaitu melalui wawancara. Kita wawancara si A, si B sesuai dengan kebutuhan data gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan data kan itu dilakukan dengan wawancara. Nah, gitu ya, dilakukan dengan wawancara. Ini juga merupakan jenis komunikasi dilihat dari tujuannya. Tujuannya untuk wawancara. Wawancara untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan informasi tentang seseorang yang kita wawancarai. Seperti itu. Kemudian ada juga komunikasi berdasarkan tujuannya itu yaitu memberikan ceramah, memberikan nasihat, memberikan seperti semacam tausiah kayak gitu. Ada juga kan. Kita berceramah, para ustaz, para kiai menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, menyampaikan berbagai macam nasihat kepada para jemaahnya. Itu juga komunikasi dilihat dari sisi tujuannya, yaitu memberikan nasihat, ceramah, memberikan mau'izatul hasanah gitu ya, memberikan pepatah-pepatah yang baik. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai komunikasi dilihat dari segi tujuannya. Maka karena komunikasi kalau dibagi atau kalau diklasifikasikan, mohon maaf saya agak kebelibet sedikit. Kalau diklasifikasikan ada yang disebut dengan komunikasi berdasarkan tujuan, maka kita juga berkomunikasi jangan sampai tanpa tujuan, gitu ya. Jangan sampai tidak punya tujuan. Jadi harus punya tujuan. Jadi komunikasi ini harus menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan kalau misalnya tujuannya adalah untuk memberikan perintah, harus menghasilkan apa? Harus menghasilkan orang yang kita perintah menaati perintah kita. Kalau tujuannya untuk apa? Untuk memberikan nasihat, memberikan ceramah, gitu. Maka harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Orang yang kita nasihati minimal mendengar, maksimalnya melaksanakan apa yang telah kita sarankan, apa yang telah kita nasihatkan kepada dia. Untuk memberikan kritik dan saran harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Paling tidak orang yang kita kritik, orang yang kita berikan saran mengerti, lalu pada akhirnya melaksanakan kritik dan saran yang telah kita berikan. Gitu ya. Jadi jangan sampai berkomunikasi, buat apa kamu komunikasi? Komunikasi mah komunikasi aja. Jangan sampai kayak gitu. Berarti itu sudah tidak punya tujuan. Harusnya jadi komunikasi ada tujuannya, karena memang jenis komunikasi salah satunya juga ada ditinjau dari sudut pandang tujuan pelaksanaan komunikasi itu sendiri. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir ya, karena tadi saya sudah berjanji akan menyampaikan empat jenis komunikasi. Yang pertama kalau kita urut dari atas tadi ada komunikasi berdasarkan bentuk pesannya. Atau jenis pesannya, yaitu ada komunikasi lisan dan tulisan. Ini sekedar mengingatkan saja. Kemudian yang kedua ada komunikasi berdasarkan sifat pesan atau berdasarkan keadaan, gitu ya. Ada disebut dengan komunikasi formal dan komunikasi informal. Itu dengan melihat pesannya juga ada pesan formal dan pesan informal, karena memang situasinya juga ada situasi formal dan informal. Kemudian yang ketiga yang barusan adalah komunikasi dilihat dari sudut pandang dari sisi apa ya? Yang ketiga itu melihat komunikasi dari sisi tujuannya, gitu ya, yaitu tujuannya ada untuk memberikan kritik dan saran, ada untuk memberikan nasihat, ada untuk memberikan perintah, ada untuk berceramah, ada untuk wawancara dan sebagainya. Jadi tergantung tujuan orang yang melakukan komunikasi itu sendiri, tergantung tujuan daripada komunikator itu sendiri. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah komunikasi
Komunikasi ditinjau, dilihat berdasarkan hubungan antar peserta. Maksudnya hubungan antar peserta itu antara orang-orang yang melakukan proses komunikasi, antara komunikator dengan komunikan maksudnya. Nah, kalau ditinjau dari sisi ini, dari sisi hubungan antar peserta, maksudnya antar komunikan dengan komunikator, maka komunikasi ini terbagi dua juga. Yang pertama ada komunikasi internal. Internal itu artinya di dalam. Jadi komunikasi yang dilakukan di dalam lingkup organisasi gitu ya, antara orang-orang yang memang berada dalam organisasi tersebut. Misalnya kita berada di sebuah lembaga sekolah, maka komunikasi yang terjadi itu antara guru dengan guru yang mengajar di sekolah itu. Nah, itu komunikasi internal. Atau antara kepala sekolah dengan guru yang berada yang mengajar yang bekerja di sekolah itu. Antara murid dengan guru yang memang berada di sekolah itu, yang memang bernaung di lembaga itu. Nah, itu disebut dengan komunikasi internal. Atau dalam lingkup keluarga, komunikasi antara suami dengan istri gitu ya. Kan ada dalam satu lingkungan, ada dalam satu ikatan gitu. Antara anak dengan ibu bapaknya, antara ibu bapak dengan anaknya, antara adik dengan kakaknya, masih dalam lingkup yang sama. Maka ini disebut dengan komunikasi internal gitu ya. Kemudian ada komunikasi eksternal, ini di luar, sebaliknya. Jadi proses komunikasi yang dilakukan dengan orang yang tidak ada dalam lingkup kita, dalam lembaga yang sama dengan kita, dalam organisasi yang sama dengan kita. Misalnya kepala sekolah X berkomunikasi dengan kepala sekolah Z. Nah, kan itu beda. Gitu. Berarti dengan pihak luar. Atau misalnya presiden kita Bapak Jokowi berkomunikasi dengan presiden negara lain, berkomunikasi dengan presiden yang tergabung misalnya di PBB atau seperti apa. Maka ini disebut dengan komunikasi eksternal, karena komunikasi terjadi antara seseorang yang memang di luar daripada lembaga kita, lingkup kita, organisasi kita. Atau misalnya kalau dalam lingkup keluarga, komunikasi misalnya kita kan hidup bertetangga ya. Komunikasi antara istri seseorang dengan istri orang lain, dengan istri tetangganya gitu ya. Dan biasa berkomunikasi baik di warung, baik di teras rumah gitu ya, sekedar berbincang ria seperti itu kan biasa ibu-ibu kayak gitu. Maka itu yang disebut dengan komunikasi eksternal. Jadi hubungan antara seseorang yang tidak ada kaitannya dalam lembaga tetapi berbeda lembaga. Jadi eksternal, komunikasi yang dilakukan dengan orang yang berada di luar lembaga kita, di luar organisasi kita. Tetapi yang sering kali terjadi adalah tidak seimbang. Tidak seimbang apa? Seharusnya seperti ini, idealnya seperti ini. Komunikasi internal harus kita jalin dengan baik. Komunikasi eksternal pun harus kita jalin dengan baik. Jadi tidak benar kalau misalnya komunikasi internalnya sangat begitu masif gitu ya, sangat begitu solid, sangat luar biasa. Tetapi komunikasi dengan pihak luar, dengan eksternal tidak berjalan dengan baik, itu juga tidak baik. Atau sebaliknya, dengan orang luar komunikasi saja terus, tapi dengan orang dalam tidak pernah bertegur sapa sama sekali, itu juga salah. Gitu ya. Yang baik seperti apa? Yang baik dengan orang dalam, dengan orang yang satu lingkungan dengan kita harus berkomunikasi dengan baik. Gitu ya, harus berkomunikasi dengan baik. Misalnya dalam lingkup keluarga ini ya, karena saya yakin banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton tayangan ini, harusnya dalam lingkup keluarga, maka komunikasi itu harus berjalan dengan baik. Komunikasi internal keluarga kita, suami dengan istri berkomunikasi, anak dengan orang tua berkomunikasi, adik dengan kakak berkomunikasi, gitu ya. Itu harus benar-benar terjalin dengan baik. Segala hal, gitu ya, apapun usahakan dikomunikasikan terlebih dahulu. Misalnya istri mau menjual sesuatu, misalnya punya perhiasan emas, maka komunikasikan dulu terhadap suaminya. Ayah, bagaimana kalau ibu menjual emas ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Kira-kira lebih baik dijual atau tidak? Itu luar biasa. Jangan sampai suami tahu-taunya perhiasan istrinya sudah habis, jangan sampai seperti itu. Atau misalnya suami punya aset, tanah, rumah dan sebagainya gitu ya, kemudian dijual begitu saja tanpa ada komunikasi dengan istrinya. Itu juga tidak baik, harusnya komunikasi dulu. Ibu, bagaimana kalau kita jual tanah yang di sana? Bagaimana kalau kita jual rumah yang di sana? Karena memang kita tidak karena kita misalnya punya rumah di sini, kalau punya rumah terlalu banyak kan tidak kita tempati juga seperti itu. Jadi komunikasi itu harus dibiasakan. Anak dengan orang tua berkomunikasi juga. Ini internal keluarga ya. Anak berkomunikasi. Bahkan orang tua membuka ruang komunikasi itu. Jadi jangan sampai anak itu merasa tidak ada tempat untuk curhat. Jadi kalau bahasa sehari-harinya mungkin komunikasi itu curhat gitu ya. Tidak ada tempat untuk curhat. Jadi anak tuh bingung, saya itu harus ngomong ke siapa ya? Ke ibu takut, ke ayah takut. Berarti itu tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga.
Harusnya orang tua itu membuka ruang komunikasi dengan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ketika ada keluhan di sekolah, keluhan dalam hal pelajaran, keluhan dengan teman-temannya, misalnya punya keinginan, jadi akan akan berani berbicara terhadap orang tuanya. Orang tua juga harus mau berkomunikasi dengan anaknya, harus mau berkomunikasi dengan anaknya. Itu misalnya nih mau menentukan anak sekolah di mana, maka mau komunikasikan dulu. Nah, ada itu maunya sekolah di mana, cita-citanya mau jadi apa, kira-kira kalau cita-cita seperti ini bagusnya sekolah di mana, kira-kira adik tahu atau pernah nyari seperti itu. Jadi tanya dulu anaknya, jangan sampai seperti ini, pokoknya ayah tidak mau tahu, ibu tidak mau tahu, adik harus sekolah di A, B, C, D dan sebagainya. Berarti itu tidak membuka ruang komunikasi, itu otoriter gitu ya, sangat diktator seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi harus dibuka ruang komunikasi itu, dibuka. Gitu ya. Jadi akan informasi dari satu pihak, dari ayah, dari ibu, dari anak, itu akan mengalir sehingga ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka akan timbul rasa saling pengertian satu sama lain. Ya, jadi mencobalah untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, khususnya dalam lingkup terkecil saja, dalam lingkup keluarga. Seperti itu ya. Baik, meskipun saya belum menikah, tetapi karena saya berposisi sebagai anak, merasakan bahwasanya oh ternyata enak loh gitu, dikasih ruang ketika kita bisa bicara dengan orang tua, ketika kita bisa bicara dengan ibu, dengan ayah, merasa sangat enak sekali. Tetapi misalnya mendengar orang lain yang mau bicara dengan orang tua, takut dimarahin, takut ini, oh berarti sangat merasa tertekan sekali. Ini karena apa? Karena komunikasi internal dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Begitu juga komunikasi eksternal, gitu ya. Kan kalau di lingkungan itu biasanya ada rukun tetangga, ada rukun warga, gitu ya. Namanya juga sudah rukun. Nah, untuk menciptakan kerukunan itu salah satunya adalah dengan cara komunikasi, gitu ya. Komunikasi dengan tetangga, komunikasi dengan sanak saudara, komunikasi saja. Atau dalam organisasi, misalnya sekolah. Nah, sekolah kan satu lembaga, tapi ada masyarakat di luar. Nah, pihak sekolah ini harus komunikasi dengan masyarakat di luar, dengan orang-orang yang bertetangga dengan sekolah kita. Berkomunikasinya ya seperti biasa saja, misalnya tegur sapa atau berkunjung atau bersilaturahmi sesempatnya seperti itu. Jadi jangan sampai orang-orang yang berada di lingkungan sekolah kita itu atau yang bertetangga dengan sekolah kita itu merasa dicuekin gitu ya, merasa dikacangin, gak dianggap sama sekali, kan itu gak enak banget kayak gitu. Jadi harus seperti itu. Atau ini yang sering kita dapati. Yang sering kita dapati itu adalah jadi komunikasi dengan orang dekat yang sebenarnya ada di lingkungan kita itu tidak terjalin. Tetapi komunikasi dengan orang jauh, berbeda pulau, bahkan berbeda negara itu terjalin dengan baik. Misalnya saya sering berada dalam suatu lingkungan, tapi orang-orang yang ada di lingkungan itu tidak memperhatikan kondisi internal di sana. Tetapi seperti apa? Semua orang malah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Orang yang jauh, orang yang sifatnya adalah di luar, yang eksternal dikomunikasikan terus, berjalan komunikasinya dengan baik. Wah, semuanya sibuk dengan handphone. Tapi dengan orang yang di sampingnya, yang padahal satu ruangan, gitu ya. Terkadang dalam keluarga juga mungkin ada yang seperti itu. Ayah sibuk dengan gadgetnya, ibu sibuk dengan gadgetnya, anak-anak sibuk dengan gadgetnya, dengan game dan sebagainya, gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, gitu ya. Jadi harusnya seperti ini. Alat komunikasi itu mendekatkan yang jauh dan merekatkan yang dekat. Jadi yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rekat, gitu ya. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin erat, semakin rekat. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi bukan yang jauh jadi dekat, yang dekat malah jauh. Berarti itu ya sama saja. Kalau seperti itu ada nilai negatifnya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, baik komunikasi internal, komunikasi eksternal, keduanya harus kita jaga. Baik dalam lingkup organisasi formal atau dalam lingkup organisasi informal, atau misalnya dalam lingkup keluarga yang merupakan lingkup terkecil, gitu ya. Suami istri, anak dengan orang tua, itu juga harus kita jaga. Jadi sekali lagi, ada 4 jenis komunikasi yang ingin saya sampaikan, akan saya runut dari awal. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan bentuk pesannya, yaitu ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Ada komunikasi berdasarkan sifat pesannya atau keadaannya. Ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Yang ketiga ada komunikasi berdasarkan tujuannya. Ada komunikasi yang bertujuan untuk memberikan kritik dan saran. Ada komunikasi yang bertujuan untuk memberikan
nasihat atau ceramah atau tausiah, ada komunikasi yang bertujuan untuk memberikan perintah, ada komunikasi yang bertujuan untuk mewawancarai. Kemudian yang keempat atau yang barusan, komunikasi dilihat dari hubungan antara peserta, antara komunikator dengan komunikan. Ada yang disebut dengan komunikasi internal, yaitu ketika terjadi dalam sebuah lingkungan yang orang-orangnya berada dalam lingkungan yang sama, dalam lembaga yang sama. Ada komunikasi eksternal, itu komunikasi yang dijalin dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan kita, berada di luar lembaga kita. Tetapi kalau saya ingin menambahkan satu lagi, ini yang sering kita lupakan, gitu ya. Jadi kalau saya diizinkan untuk berteori, karena yang empat tadi itu saya mengutip dari beberapa buku komunikasi, khususnya ada buku yang berjudul judulnya itu adalah Pengantar Ilmu Komunikasi, ya, buku yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi. Ya, ini bukunya ya, buku Pengantar Ilmu Komunikasi. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, komunikasi, definisi komunikasi termasuk dengan jenis-jenis komunikasi berdasarkan berbagai macam sudut pandang, itu saya ambil dari berbagai macam buku. Salah satunya adalah buku ini, Pengantar Ilmu Komunikasi, ya, Pengantar Ilmu Komunikasi. Mungkin ada yang punya buku yang sama dengan ini, maka ini salah satu sumber yang saya ambil. Itu bukan karangan saya bukan ngarang, saya tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau saya ingin menambahkan, gitu ya, dari 4 jenis komunikasi yang tadi, saya ingin menambahkan, izinkan saya untuk ya sedikit menambahkan, gitu ya. Sebenarnya secara umum, gitu ya, kalau saya ingin membagi komunikasi itu sebenarnya terbagi 2. Yang pertama ada komunikasi spiritual, ini perspektif saya ya. Komunikasi spiritual yaitu komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Yang kedua adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini apa? Itu komunikasi yang harus kita jalin antara kita sebagai manusia dengan manusia yang lain, juga komunikasi antara kita sebagai makhluk, gitu ya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang Allah yang lain, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan lingkungan yang kita tinggali. Ini komunikasi ini harus kita jaga, dan ini yang seringkali dilupakan. Komunikasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai Sang Pencipta. Ini harus kita jaga. Dengan cara apa komunikasinya? Dengan cara senantiasa menjalankan semua perintahnya, sholatnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya, zakatnya, sedekahnya, apapun. Ini cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah semakin dekat dengan kita. Berarti di sanalah terjadi komunikasi yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ketika orang lain di malam hari tertidur pulas, ketika orang lain di malam hari malah begadang, main games dan lain sebagainya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, gitu ya. Meskipun tidak semua orang seperti itu, hanya segelintir orang saja. Maka kita bangun di malam hari, lalu kita gunakan waktu itu untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sepertiga malam kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikan tahajud, laksanakan sholat sunat, laksanakan qiyamul lail, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang saya sebut dengan komunikasi spiritual yang terkadang kita melupakannya. Padahal kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai makhluk maka harus senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan Khaliknya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini komunikasi antara kita sebagai manusia dengan manusia yang lain. Ini harus berjalan dengan baik. Jangan sampai kita diberi label oleh orang lain asosial, manusia yang tidak bersosialisasi, terkenal, tuwawuh jeung tatanga, gitu kalau orang Sunda bilang kayak gitu ya. Jadi tidak kenal dengan orang lain. Padahal kita kan terlahir bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang akan membutuhkan bantuan orang lain pada akhirnya. Sampai pada akhirnya ketika kita wafat pun kita tidak akan bisa menguburkan diri kita sendiri. Artinya kita membutuhkan orang lain untuk menguburkan diri kita. Dan dalam proses kehidupan ini kita akan selalu membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita oleh diri kita sendiri, gitu ya. Oleh karena itu, komunikasi sosial juga harus kita jaga dengan baik. Komunikasi sosial ini bukan hanya dengan manusia, tetapi kita sebagai makhluk dengan makhluk yang lain, dengan lingkungan, komunikasi kita harus baik, gitu ya. Dengan hewan, dengan tumbuhan. Jadi jaga komunikasi itu, jaga komunikasi itu. Jadi ini saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya rasakan, gitu.
Jadi sebenarnya komunikasi secara umum kalau kita mau mengklasifikasikannya adalah yang pertama komunikasi spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah komunikasi sosial, hubungan kita dengan semua manusia dan hubungan kita sebagai makhluk dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang harus kita jaga komunikasinya dengan baik. Gitu ya. Atau dalam bahasa agama ada yang disebut dengan hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah, ada yang disebut dengan hablum minnas, hubungan kita dengan sesama manusia. Itu juga harus kita jaga dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Isnan Nur Fatwa mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Boleh memberikan saran, boleh memberikan pertanyaan, boleh memberikan apapun ya, silahkan terserah, mau memberikan apapun, mau mengirim pulsa dan sebagainya terserah. Kalau ada yang ingin memberikan saran atau memberikan pertanyaan, bertanya kepada saya gitu ya. Atau ingin memberikan ide, saran misalnya tentang judul apa yang ingin saya bahas, silakan bisa dikirim sarannya atau usulannya melalui Facebook saya ini yang berada di bawah, gitu ya, atau melalui Instagram, ini Instagramnya, kelihatan kan? Atau juga melalui nomor WhatsApp, ini nomor WhatsAppnya, kelihatan ya? Silahkan dicatat, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, silahkan dijapri saja. Saya ingin menanyakan bagaimana bla 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 bla. Saya ingin dong dibahas mengenai anu. Silahkan. Saya tunggu komentarnya dan jangan lupa untuk semakin memperluas kemanfaatan dari video ini. Jangan lupa untuk men-share, bukan di-share videonya. Itu terlalu beban. terlalu berat bebannya. Tapi share saja linknya ke teman-teman yang lain di WhatsApp group, di grup Facebook atau di berbagai macam sosial media yang lain. Terima kasih. Saya Isnan Nur Fatwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.